Halo teman-teman developer sekalian, kembali lagi bersama saya Waisya Putra, dan di dalam series kali ini kita bakalan mengulik hal yang kayaknya keren untuk kita bahas ya, yaitu bagaimana caranya integrasikan payment gateway TriPay dengan menggunakan Laravel ya. Karena juga ketika saya search referensi menggunakan TriPay, itu orang lain baru membuat bagaimana caranya integrasikannya menggunakan WordPress ya, sedangkan untuk Laravel, PHP itu belum ada. Itulah kenapa saya membuat video ini ya. Jadi kita bakalan belajar bagaimana caranya integrasi pembayaran otomatis dengan TriPay. Oke, di sini alasan saya ngebuatnya juga mungkin karena ini ya simple untuk verifikasinya. Jadi kalau kalian biasanya di vendor-vendor lain kalian butuh NPWP, sedangkan di TriPay ini kalian cukup menggunakan KTP saja, seperti foto atau scan KTP asli yang masih berlaku, kemudian foto selfie memegang KTP, dan foto selfie dengan memegang kertas bertuliskan bla 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 ya. Jadi sekali lagi ini cukup simpel sekali, kalian hanya membutuhkan KTP saja dan kalian sudah bisa menggunakan payment gateway yang disediakan oleh TriPay ya, tidak seperti vendor lainnya yang menggunakan NPWP. Jadi ini kayaknya menarik untuk kita bahas. Nah, untuk disclaimer, sebenarnya saya ini bukan tim TriPay ataupun saya mungkin di-endorse oleh TriPay, bukan ya seperti itu ya. Jadi di sini saya pure untuk ngebagiin ilmu buat teman-teman developer sekalian, biar mungkin yang teman-teman developer yang belum mempunyai NPWP bisa mencicipi bagaimana rasanya payment gateway ya. Karena ya cukup simpel, ini kita hanya menggunakan KTP saja untuk verifikasinya. Oke, di sini sebenarnya kalian bisa mempelajari bagaimana cara integrasinya di dalam dokumentasi yang sudah disediakan oleh TriPay ya. Tetapi mungkin what is this kan? Apa ini? Jadi ada pendahuluan, ada pembayaran, ada merchant, dan lain-lain. Nah itulah untuk video intro kali ini saya bakalan ngebahas dulu apa ini sebenarnya. Oke, yang pertama mungkin kalau kita mempunyai template seperti ini ya. Misalnya di sini adalah bookstore. Buat kalian yang ingin mendapatkan template ini, kalian bisa klik link di deskripsi video bawah ini. Kalian cukup donasi setidaknya 5.000 saja, kalian bisa mendapatkan template ini ya. Kapan lagi kalian bisa mendapatkan template seharga 5.000 ya. Jadi itu untuk donasi kepada tim Pixel Developer kami, biar nantinya ke depannya video yang kami buat bakalan lebih bagus lagi secara kualitas ya. Karena kalau kalian tahu sebenarnya saya membuat video ini juga menggunakan PowerPoint karena keterbatasan spesifikasi laptop yang saya miliki ya. Jadi nggak ada namanya animasi yang saya buat itu menggunakan Adobe Premiere Pro dan editing video lainnya. Ini pure menggunakan PowerPoint. Jadi kalau kalian mau donasi dan mendapatkan template ini, silahkan klik link di deskripsi video bawah ini ya. Jadi di sini sebagai contoh ada bookstore. Jadi kita bisa membeli buku lewat website ini. Katakanlah saya klik buku Harry Potter di sini dan bakalan tampil seperti ini ya. Ya ini basic saja. Jadi ada title, ada deskripsi, harga, dan ada tombol. Kalau saya klik tombol buy now, maka tampil seperti ini ya. Choose your payment method. Jadi kita memilih payment method apa yang kita ingin gunakan ya. Katakanlah saya klik Mandiri di sini, maka tampil transaction detail, ada referensinya, kemudian ada harga, kemudian ada instruksi. Ya seperti itulah kira-kira ketika kita ingin membeli sesuatu di internet ya. Jadi ada pembayaran yang harus kita lakukan. Oke, di sini jadi ini apa ini? Mungkin kalian masih bingung karena tadi kita baru melihat contoh kasusnya. Jadi seperti inilah kira-kira. Jadi untuk yang pertama saya bakalan ngejelasi apa itu transaksi close payment dan open payment ya. Jadi ada yang close dan open. Kalau close itu ya harganya sudah fix. Misalnya seperti tadi buku Harry Potter harganya 84.000. Ya udah fix harganya. Kita sebagai user yang ingin ngebeli itu tidak bisa mengubah harganya. Sedangkan yang open payment kita bisa mengubah berapapun nominal yang ingin kita berikan. Sebagai contohnya website donasi seperti itu ya. Jadi kalau website donasi terserah kita mau ngasih berapa. Itu terserah user. Namanya juga open payment ya. Seperti itu. Nah, yang untuk kita bahas pada series kali ini yaitu close payment ya. Karena di TriPay sendiri untuk open payment-nya kita tidak bisa mencobanya di dalam lokal ya. Mungkin kedepannya bakalan bisa. Nanti saya kabarkan lagi. Mungkin kita bakalan buat tutorial lainnya ya. Tapi kita fokus dulu untuk yang close payment ya. Oke, di sini seperti inilah kira-kira close payment ya. Jadi ada harga yang pasti atau yang sudah fix seperti ini. Dan di sini mungkin channel pembayaran seperti ini ya. Ada Mandiri, ada BNI, dan lain-lain. Ini tergantung apa yang kalian aktifkan di merchant nantinya. Kita bakal mempelajarinya, tenang saja. Jadi seperti ini channel pembayaran, pembayaran apa saja yang tersedia dalam merchant kita. Untuk request dan detail transaksi,
Jadi ketika saya ngeklik misalnya tadi yang choose your payment method itu adalah Mandiri, nanti sistem kita bakalan nge-request transaksinya ke dalam TriPay ya. Jadi kita request transaksi, kita bilang TriPay tolong buatkan transaksi atas nama bla bla bla, kemudian produknya adalah buku Harry Potter dan lain-lain, harganya sekian dan lain-lain. Nanti TriPay bakalan ngebuat transaksinya dan bakalan nge-return response yang bisa kita tangkap menggunakan detail transaksi nantinya ya. Jadi kita request dulu ke TriPay, TriPay memberikan respon kepada kita dan kita tangkap responsnya. Kira-kira tampil seperti ini nantinya ketika kita mendapatkan detail transaksi dari TriPay. Jadi ada transaction detail, ada yang namanya referensi, ada instruksinya nantinya. Seperti itu ya. Dan kemudian ada daftar transaksi mungkin kita butuhkan di halaman dashboard nantinya. Jadi daftar transaksi apa saja yang sudah terjadi. Seperti ini misalnya ada nama, ada buku apa yang dia beli, kemudian ada berapa amount-nya, dan status. Seperti itu ya. Dan yang terakhir mungkin kita bakalan mempelajari tentang callback. Jadi ketika user sudah memberikan sejumlah nominal yang tepat, misalnya buku Harry Potter 84.000, user sudah memberikan nominal 84.000 ke dalam sistem kita, maka TriPay nanti bakalan ngecek apakah user ini sudah membayar atau belum. Kalau sudah membayar, maka TriPay bakalan nge-trigger URL callback yang sudah kita berikan ya. Misalnya URL callback yang kita berikan itu bakalan nge-return sebuah function yang isinya adalah mengupdate data di dalam database kita. Misalnya mengubah status dari unpaid menjadi paid. Seperti itu ya. Jadi kita butuh yang namanya URL callback. Nanti kita pelajari bagaimana cara kerja callback ini ya. Nah mungkin itu saja di dalam video kali ini untuk intro tentang TriPay. I see you in next video.